Jadi hati-hati Pak Prabowo, pidato itu bisa menciptakan orang untuk memikirkan hal yang paling kita takutkan, salah satunya adalah disintegrasi nasional. Kalau orang Indonesia itu sudah mulai mengguyonkan pemerintah, mengguyonkan aktor-aktor politik gitu ya, dan seterusnya itu artinya mereka udah pada level paling puncak dari kejengkelan tuh. Satu level di atas itu adalah amok, seperti yang kita lihat di Agustus 2025 yang lalu. Nggak pernah loh ya, saya tidak suka orang terhadap kepemimpinan Pak Harto di Orde Baru. Rumah menteri itu nggak pernah disatroni orang. Kejaksaan, Kapolri, udah salaman. Panglima udah salaman. Udah nih, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah Ya itu itu gimana kan kalau dari bahasa diselesaikan politiknya? antar kita kan. Ya diselesaikan antar mereka, salaman lah ya kan. Selesai ya. Meskipun semua orang dengan terang benderang kita bisa lihat, ini bukan proses penegakan hukum. Gitu. Bang, kalau nyurusin hukumnya seperti itu, dengan sentuhan politik-politik, Indonesia ke depan gimana, Bang? Kalau kata Pak Prabowo kan dulu bubar kata dia 2030 kan. Takut banget 2030 bubar. Kan kita 2045 mau Indonesia emas. Saya setuju tuh. Tapi saya mau di luar topik ini lah. Saya mau ingatkan juga kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan setidaknya dalam catatan saya sudah 2 kali berbicara soal pergi aja ke luar negeri. Ya kan? Jadi nggak puas pada pemerintahan saya, pergi ke luar negeri. Gak apa-apa kan. Ini membuat 2 hal menurut saya. Berat ini. Satu, itu bisa loh pernyataan yang inkonstitusional. Seorang kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan mempersilahkan warga negaranya untuk pergi ke luar negeri hanya karena nggak puas pada kinerja dia. Bukan nggak puas pada bangsa dan negara. Itu 2 hal yang berbeda. Saya tidak puas kepada pemerintah misalnya, tidak dengan sendirinya saya membenci negara saya. Paham maksud saya? Karena pemerintah itu bukan negara. Bahwa pemerintah itu mewakili sebuah negara, iya, tapi itu bukan negara. Gitu. Negara itu ya kita semua. Saya kan negara juga dalam pengertian bangsa kan, gitu. Nah, itu satu tuh. Itu bisa inkonstitusional. Yang kedua, ini membuat orang jadi berpikir loh. Ya oke Pak, kalau begitu Anda aja kelola yang namanya Indonesia itu, kami akan kelola yang lain. Disintegrasi. Dan itu ancamannya kuat. Apa dampaknya atau akan orang kan berpikir kan keluar aja ke luar negeri, ya nggak apa-apa kami di sini, keluar negeri kami kan daerah Anda aja kata dia. Paham maksud saya? Negara kita ini kan ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada pulau ini. Jadi kalau Anda sebut nanti luar negeri, ya luar negeri kami itu ya di luar pulau kami ini. Paham? Ketemu nggak? Itu artinya cara berpikir disintegrasi. Jadi hati-hati Pak Prabowo, pidato itu bisa menciptakan orang untuk memikirkan hal yang paling kita takutkan, salah satunya adalah disintegrasi nasional. Apalagi di tengah ekonomi yang makin tidak membaik loh. Ekonomi gak membaik, kemudian penyelesaian hukum yang kita lihat begitu gitu ya. Lalu disuruh ke luar negeri. Ijazah nggak selesai-selesai. Iya, ijazah nggak selesai-selesai ya. Demokrasi kita makin ini. Lalu presidennya ngomong keluar aja ke luar negeri. Loh kalau dia bilang luar negeri itu adalah pulau ini, pulau itu. Bagi kami kata dia gimana? Kenapa gitu? Karena kalau orang Indonesia ya dalam kultur politik Indonesia kita ya, yang saya lihat nih akhir-akhir ini. Kalau orang Indonesia itu sudah mulai mengguyonkan pemerintah, mengguyonkan aktor-aktor politik gitu ya, dan seterusnya itu artinya mereka udah pada level paling puncak dari kejengkelan tuh. Nah kalau Anda lihat media sosial sekarang ya, apapun media sosialnya itu, semua sekarang aktor-aktor politik kita lah ya, elit-elit politik ya, ada legislatif, eksekutif, macam-macam itu diguyonkan oleh publik. Dibecandain ya? Dibecandain, itu artinya tingkat kejengkelan. Satu level di atas itu adalah amok, seperti yang kita lihat di Agustus 2025 yang lalu. Oh, itu tergambar sih di sosial media ya? Cuma kalau Anda tanya, bagus nggak? Bagus, kata dia. Tapi yang kultur kita begitu kan, susah mengatakan tidak bagus pada orang. Apalagi sebelum
disurvei bansosnya keluar dulu kan, ya makin bagus lah. Ya benar-benar dibecandain ya. Kita lihat tuh banyak sekali di sosial media ya, ketika ada seorang pejabat gitu ya, melakukan kesalahan statement atau apa gitu ya perilakunya itu langsung ramai jadi trending. Parodinya tuh banyak. Yes. Jadi bukan hanya yang dibully yang ini yang pusing atau yang apa namanya itu. Sekarang yang ngebully pun yang ngebuser orang yang ngeritik pun sekarang pusing. Kenapa? Karena terlalu banyak. Jadi ini apa namanya baru ngebuzer ini tiba-tiba muncul di sini tiba-tiba dia sendiri bingung mana yang mau dia dapat. Buzzer pun bingung. Buzzernya pun bingung karena banyak sekali. Dan sekarang gila-gilaan udah nggak pakai filter, maksudnya kata-katanya juga udah terlalu, menurut saya pribadi ya, itu terlalu vulgar ya nggak sih? Mungkin itu yang dikatakan Bang Rey bahwa itu adalah bentuk benar-benar apa ya, kejengkelan masyarakat. Jadi kalau sekarang terhadap karena itu saya baru memahami akhir ini ya, khususnya setelah Agustus 2025 yang lalu. Anda lihat dulu di awal-awal kejengkelan publik terhadap Pak Harto, itu muncul Sri Mulat namanya. Dan itu sangat populer. Salah satu kenapa orang nonton Sri Mulat tuh karena di Sri Mulat itu kekuasaan dijungkir balikkan dengan cara melucu. Sri Mulat lakon itu. Dengan itu kan laris manis dulu tuh. Setiap minggu muncul di TVRI ya saat itu ya. Itu ditonton termasuk saya kan menunggu setia tuh. Kenapa gitu? Karena itu logika kekuasaan tuh dijungkir balik. Tuan bisa jadi Tuan bisa jadi hamba ya kan. Bos bisa jadi anak buah di situ. Nah itu kritik sosial mereka terhadap pemerintah melalui lucu. Dan itu awal-awal yang saya sebut sebagai kejengkelan terhadap Pak Harto. Nah sekarang bibit itu juga kita lihat loh. Pernahkah Anda lihat, ya saya nggak tahu ya, mungkin di dalam sejarah Indonesia lah, di luar yang saya sebut Sri Mulat, ya, ada stand up yang buat acara ditonton ribuan orang dengan membayar, itu karena orang mau dengar stand up itu, tanda kutip ya, menjungkir balikkan logika kekuasaan gitu. Kasus Panji kan? Yes, Panji. Iya. Berarti levelnya udah di situ. Udah ya? Orang bayar. Iya. Hanya untuk dengar dia melucukan pemerintah itu gitu loh Pak. Melucukan elit-elit ini gitu. Orang mau bayar. Tadi Bang Rey bilang satu tahap lagi Amok. Di level berapa akan mencapai tahap itu? Di apa, saya di kondisi tidak tahu, apa? karena sekarang ini juga saya lihat ada pola yang agak berbeda ya setelah dunia medsos ini ya. Kalau dulu kan gejalanya kita lihat 1, 2, 3, 4 gitu. Itu gejalanya tuh. Kalau 98 kan begitu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tahu nih, oh di level ini nanti mungkin akan. Ini nggak bisa melompat kok. Jadi unpredictable. Unpredictable. Saya ingat banget itu. Ketika ada salah seorang menteri yang manggul beras. Itu kan parodinya banyak gitu ya. Ya. Orang udah nggak malu dan nggak takut lagi untuk memparodikan itu. Dan sekarang lucu-lucuan itu pun dianggap oleh pemerintah dan elit itu sebagai lucu-lucu juga gitu loh, Pak. Bukan sebuah kritik. Bukan sebuah kritik. Itu pertanyaannya mereka ini tahu nggak sih kalau mereka tuh dibecandain seperti itu? Menurut Bang Rey mereka tahu nggak? Nggak ngerti aku ya. Apakah mereka menganggap candaan ini sebagai candaan, makanya mereka balas dengan candaan gitu. Atau ya mereka anggap ini serius. Misalnya ketika orang menyebut, kan ada itu yang agak viral akhir-akhir ini kan. Benar nggak itu yang komisaris itu ponakan bapak kan? Dijawab oleh dia itu. Nanti kalau ada yang bisa bukti, saya umrohkan satu keluarga. Nah itu, jadi dia pertanyaan orang dilucukan lagi oleh dia kan. Nah itu, apakah mereka menyadarinya nggak tahu saya. Tapi gaya-gaya bahasa komunikasi politik seperti itu menurut Bang Rey gimana? Itu kan mestinya kita semua belajar dari peristiwa Agustus 2025 kan. Ketika mulai kritik terhadap anggota DPR, wah gaji saya lebih tinggi, tapi jadi anggota DPR kan. Oh cincin saya, bom. Oh rumah dijarah. Iya. Nggak pernah loh ya, saya tidak suka orang terhadap kepemimpinan Pak Harto di Orde Baru. Rumah menteri itu nggak pernah disatroni orang.